Seorang tuan rumah alternatif paling cepat Dalam bisa tiba. waktu 40 menit. Bawakan aku sebuah komputer. Aku mengerti. Aku berencana diam-diam curang dan sedikit pamer di atas panggung. Tidak disangka akan membongkar diriku begitu cepat. Tapi demi para investor kita, rasanya malu ini sepadan. Kau harus memberiku pengakuan untuk ini. Kamu sudah mengunduh font yang kamu butuhkan untuk disimpan ke lensa kontak pintarmu. Kenakan sebelum kamu pergi ke teater. Akan seperti membaca langsung dari pikiranmu. Banyak dialog dan aku tak pernah naik panggung sebelumnya. Tak banyak bicara. Aku takut aku mungkin akan gagal. Semua ini demi permainan. Ini adalah mimpi bagi seorang penyontek. Kalau kau tanya aku, kamu seharusnya mengembangkan teknologi ini menjadi produk. Mungkin kamu bisa lebih untung dari permainanmu. Pria tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tidak akan turun ke level pebisnis kotor untuk menghasilkan uang kotor. Kirimkan aku salinan elektronik dari naskahku baiklah. Tak perlu repot. Aku sudah memastikan semuanya. Ayo mulai. Baik. Pak Lin, silakan pakai ini. Terima kasih semuanya telah meluangkan waktu Untuk dari jadwal menghadiri kalian. Peluncuran permainan multidimensi revolusioner ini, Metaverse of Love. Grup Shanghai selalu menjadikan inovasi sebagai prioritas dan fokus pada ide-ide konsep tinggi. Beginilah seharusnya acara peluncuran terlihat. Kami telah bekerja sama dengan tim desain game terkenal, Arando. Setelah menyelaraskan visi kami memutuskan untuk berinvestasi desain yang telah dikembangkan dan diperbaiki selama 4 tahun. Akan membawa industri game ke masa depan Metaverse of Love. Secara resmi, telah lahir game ini mengatasi kelemahan dari game tradisional. Terima kasih. Aku hampir lupa. Kami telah meningkatkan tempat dan peralatannya. Aku cuma tidak mau kamu merusak citra game ini dimanapun kamu berada. Selama kamu memakai kacamata game Metaverse of Love, pemain bisa berinteraksi dalam game. Selanjutnya mari kita sambut ketua kelompok kita, Tuan Xiao ke panggung. Ron Xiao. Tuan Xiao. Tidak menyangka setelah bertahun-tahun dia akan tumbuh sebesar ini. Sepertinya cinta keras dari orang tua itu memang ada efeknya. Tuan Lin sudah menjelaskan semuanya dengan sempurna. Bukankah itu sedikit berlebihan? Jadi aku tidak akan menambahkan banyak. Mari kita langsung ke video konsepnya. Oke, sekarang mari kita sambut semangat game kita. Nona Song, silakan naik ke panggung. Gaun ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dengan media. Langit biru. Hello host, saya seorang reporter dari Huaxin Daily. Saya ingin bertanya kepada Arando tentang game yang akan kita ungkap hari ini, baik dari segi konsep atau gameplay, termasuk hardware. Kali ini di Tiongkok saya. Mungkin perlu tinggal beberapa hari lagi. Batalkan penerbangan malam ini, Nona.
Kita sepakat untuk tinggal hanya 1 hari dan kemudian kembali ke Amerika Serikat. Haruskah kita mengikuti saran pria itu? Dan menjadwal ulang, dan kembali bulan depan. Kalau bulan depan sudah terlambat, aku bilang batalkan ya batalkan. Bisakah kamu berbagi cerita di balik game ini dengan kami? Silakan. Aku juga penasaran dengan ceritanya. Oke. Biar aku kasih cerita di balik game ini. Mari kita lakukan untuk game ini. Ketika aku masih kecil, orang tua sering berdebat dan setiap kali mereka berdebat, saya akan menutup telinga dan bersembunyi di bawah meja untuk melegakan diri saya sendiri berulang kali. Jangan takut. Lalu adik kecilku mengetahui. Rahasia itu dan kehadirannya memberiku rasa aman yang cukup. Momen kebahagiaan itu menjadi salah satu kenangan terindahku. Dan kemudian, adikku yang mendapat nilai luar biasa memenangkan sebuah komputer bekas dari orang tua kami sebagai hadiah. Ini menjadi dunia kecil kami, dunia paling bahagia dari masa kecil kami. Dia pernah memiliki rekor juara tak terkalahkan di Love Glory. Tapi kemudian dia berhenti bermain game itu. Lalu suatu hari, saya mendengar di berita bahwa perusahaan game itu bangkrut dan game tersebut resmi ditutup. Rekornya selamanya tersegel dalam sistem ini. Saya merancang game ini untuk adikku. Dalam beberapa hal, Jadi apa yang kamu katakan adalah bahwa, pada peluncuran malam ini, data dari sistem Metaverse of Love adalah dari game Glory of Love lebih dari 1 dekade lalu dan bukan game asli yang kamu klaim saat peluncuran, kan? Jadi apakah kita bisa menganggap ini sebagai plagiarisme? Atau kamu mengambil kredit secara salah? data dari game lama itu tidak ada hubungannya dengan game ini. Ini hanya keinginan pribadi kecil saya. Jangan tertipu oleh kata-katanya yang manis. Lagi pula aku mendapat saran dari orang dalam. Game ini mengalami bug besar selama pengujian internal, sebuah kelemahan besar tepatnya, yang membuatnya tidak dapat dimainkan. Bahkan sekarang. Apa kamu serius? Siapa yang memberimu informasi rahasia ini? Pencurian rahasia dagang itu ilegal, kamu tahu. Dan mengenai glitch itu, ini hanya masalah kecil yang para investor pikir. Kemampuan Arando dengan mudah bisa memperbaikinya. Terima kasih. Arando, kamu pembohong besar. Pembohong. Kamu menipu kita semua. Ini penipuan. Kamu pembohong. Aku berbohong kepada semua orang. Mengapa kamu menangkapku? Lepaskan aku. Lupakan saja. Kamu pembohong. Pembohong. Kerusakannya tidak besar, tapi penghinaannya besar. Apakah kamu yakin ini tidak direncanakan olehmu? Tentu saja tidak. Mr. Shao, selama kerjasamamu dengan Arando, apakah ada cerita khusus yang ingin kamu ceritakan kepada kami? Arando sangat spesial. Ketika dia tertidur, dia berubah menjadi Xingtian. Hanya aku yang bisa membangunkannya. Hari ini aku menemukan sisi indah lainnya darinya.
Bagaimana seharusnya aku menghadiahinya? Mr. Xiao, apa yang kamu katakan? Maaf, aku tidak mendengarmu dengan jelas. Dia spesial itu saja. Pertanyaan selanjutnya tolong. Apakah kamu yakin Joel ada di lounge? Ya. Mr. Xiao, Mr. Xiao, Mr. Xiao, Mr. Xiao, Mr. Xiao. Tolong hanya beberapa menit lagi. Aku punya satu pertanyaan terakhir. Maaf kami, kehabisan waktu hari ini. Tolong jadwalkan ulang dengan asistenku maaf. Mr. Xiao. Aku mengerti. Wawancaranya selesai. Ya. Pertanyaan mereka berulang-ulang. Tidak perlu membalas mereka lagi. Kamu mau kemana? Yang terhormat pelanggan, penyedia layanan yang rendah hati ini perlu ke kamar kecil. Bolehkah ini? Maka saya harus mengikuti dan mengawasi kamu. Keseleo pergelangan kaki itu satu hal. Tapi jika kamu melukai tanganmu dan permainannya tertunda, apa yang harus kita lakukan? Kamu benar-benar tahu cara memperhitungkan setiap detail kecil. Jangan khawatir. Siapa ini? Joel, kamu masih peduli padaku. Kirimi aku lokasimu. Shena, kenapa kamu berbohong padaku lagi? Seolah-olah hari ini pertama kali kita bertemu. Kamu masih sangat menyakitkan. Katakan padaku, apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Joel, Apakah Mr. Lin ada urusan mendesak? Kenapa dia pergi begitu cepat dan aku mengirimmu untuk menyampaikan pesan? Jika tidak mendesak, apakah dia membutuhkanku untuk memindahkannya? Terima kasih lagi Mr. Xiao karena telah membukakan pintu mobil untukku. Lain kali jalan lebih cepat. Bukakan pintu untukku. Mr. Xiao, ini pertama kalinya kamu melukai kaki pendekku hari ini. Kamu akan menyakiti perasaanku seperti itu. Ketika aku sedang tidak mood, aku tidak bisa bekerja dengan baik. Lalu bagaimana dengan kesalahan permainan? Masuk ke mobil. Orang ini benar-benar modi. Langka sekali Mr. Xiao ingin memberi penghargaan kepada kami. Para penyedia layanan yang bekerja keras. Haruskah kamu mengundang semua orang? Hanya ada 2 orang. Itu tidak terlalu adil, bukan? Kontribusi mereka akan dirayakan lagi. Bagaimana kalau ini? Makanan ini aku yang traktir. Apakah kamu yakin? Tentu saja aku yakin. Semakin kamu memuji Mr. Xiao, semakin baik perawatanmu di masa depan. Maksudku, apakah kamu yakin bisa menanganinya? Karena aku yang merawat, aku akan memilih tempatnya. Restoran yang kamu pilih, aku pasti tidak mampu membayarnya. Apakah kamu yakin kita makan di sini? Jangan menilai dari penampilannya yang sederhana. Makanan di sini luar biasa. Ketika aku begadang sebelumnya, aku sering makan di sini. Rasanya tidak kalah dengan restoran bintang Michelin. Yang terbaik adalah harganya terjangkau, adil untuk semua tua dan muda.
Permisi, apakah Anda Nona Shen? Ya, Ruangan yang Anda pesan sudah siap. Silakan lewat sini. kita sudah sampai. Ayo masuk dan mencobanya. Ayo. Presiden, Hai, lama tidak berjumpa. Apakah kamu ada waktu luang hari ini? banyak orang di sini, seperti masa lalu. Ya, meja ini akan segera selesai. Silakan ambil minuman, oke. Joel, minumlah. Aku tidak berencana untuk sadar malam ini. Sejak kapan kamu menjadi begitu malas? Aku masih menyukainya. Ketika kamu memanggilku kakak Joel. Itu sudah lama sekali. Apakah kamu tidak takut aku membuatmu merasa tua? Shaina, kamu tahu. Aku selalu menganggapmu sebagai saudari terdekatku. Siapa yang mau menjadi saudarimu? Aku ingin menjadi temanmu. Jika kamu terus bercanda seperti ini, Kesempatan tidak akan menunggu selamanya. Joel, jika kamu menyanyiakan kesempatanmu denganku, kamu tidak akan pernah menemukan orang lain yang akan memperlakukanmu dengan sangat baik. kamu lebih percaya diri dari sebelumnya. Bagaimana kamu tahu? Aku hanya tahu. Saya sudah mengaku padamu berkali-kali. Kapan kamu akan menerima saya? Apakah ini sudah disterilkan? Ya sudah. Bagaimana dengan meja ini? Apakah ada sesuatu yang tidak bersih? Tuan Xiao, kamu tidak boleh terlalu ketat. Meskipun tempat ini terlihat sederhana, saya jamin bahwa tempat ini benar-benar bersih dan higienis. Bahan-bahannya pasti segar, rasanya pasti enak. Santai saja, kami sudah. Duduk di sini cukup lama dan tidak ada yang membawakan kami air. Pelayanan di sini sangat buruk. Kamu punya akal sehat kan? Lihat betapa sibuknya di sini. Siapa yang punya waktu untuk melayani kami? Selain itu, untuk hal-hal kecil seperti ini kami bisa mengurusnya sendiri. Tuangkan saya secangkir lagi. Kamu benar-benar memperlakukan saya seperti pelayan. Karena tidak ada pelayan di sini, pekerjaan ini jatuh ke tanganmu. Kamu tidak mau? Tidak, saya siap sepenuhnya. Nikmati. Tidak pernah menyangka setelah bertahun-tahun. Ini satu hal yang masih kamu sukai. Tidak hanya itu, tapi kamu juga. Saya ingat ketika kami masih ketika pertama kali makan ini dengan Muron dan saya sangat takut. Jadi saya juga takut. Saya hanya ingat Ron menangis ketakutan. Dan kamu menenangkannya dengan lembut. Shaina, kamu mengejutkannya begitu rupa sehingga dia masih takut pada gurita sampai hari ini. Dan dia masih takut sekarang? Saya sangat penasaran dengan reaksinya ketika melihat gurita. Makanannya sudah datang. Hidangan terbaik di sini. Ini gurita terbaik di dunia. Kamu harus mencobanya. Bahan-bahan segar yang ditangkap sangat segar. Saya masih kenyang dari makan siang. Silakan saja. Kamu tidak suka gurita. Tidak, saya sangat menyukainya. Apakah kamu merasa malu? Ini biar saya ambilkan untukmu. Tidak apa-apa. Perut saya tidak enak. Saya akan ke kamar mandi dulu. Mengapa dia harus sangat menyukai gurita? Jika saya tahu bahwa saya takut pada gurita, apa yang akan saya lakukan jika seseorang memaksa kamu untuk makan sesuatu yang tidak kamu sukai? Apa yang akan kamu lakukan? Maka katakan saja padanya langsung. Dan minta apa yang kamu inginkan. Bagaimana jika kamu tidak ingin dia tahu kamu tidak menyukainya? Bos, make an interlalu pentang untuk dikam permikan kamu. Seharusnya tidak menyerah. Haruskah saya memberitahumu itu? Tidak perlu. Saya hanya ingin melihat apakah kamu punya tips. Berpura-puralah kamu mabuk. Jika kamu terlalu mabuk kamu tidak perlu makan. Kepala apa yang mereka buat kamu makan? Gurita. Apakah sudah selesai? Kamu punya selera makan yang baik. Ayo kita cari makanan lain. Tidak.
Saya melihat kamu belum makan tadi. Jadi saya memesan hidangan baru. Gurita lagi? Bawakan saya sebotol anggur. Sekarang, saya akan makan gurita. Makan gurita. Apakah benar-benar perlu perayaan sebanyak itu? Tiba-tiba merasa pusing. Apakah kamu sudah mabuk? Tidak tahan minum ya? Tuan Xiao, teleponmu berdering. Tuan Xiao bangun. Presiden, saya memikirkan cara untuk menghindari makan gurita. Jigglypuff. Bos gak suka gurita. Arando adalah Anda dengan presiden kami. Anda harus menyelamatkan dia. Seseorang dipaksa untuk makan gurita kita. Presiden sudah takut itu sejak dia adalah anak oke. Saya mengerti. Semua upaya ini hanya untuk menghindari makan gurita. Sangat dipastikan. Mr. Xiao, bangun-bangun. Sudah beres semua. Ayo. Bos, bangun. Mr. Xiao. Siap Anda? Ya. Ya bukan Anda. Apa belum mabuk? Ya saya. Masih terasa sedikit pusing. Saya mendengar. Takut okulasi. GK takut. Tidak pernah. Kemudian gigit. Pak silakan cek. Saya bayar ya AKA. Bos silakan cek. Oke, Jelasnya takut. Tapi dia tidak akan mengakui itu. hati-hati bye-bye. 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 Siapa yang akan berpikir bahwa bos besar dari Shanghai Group akan takut okulasi? GK takut. Saya kemudian datang dan makan bersama saya lagi. Makanan pengasuci jauh lebih baik. Aku akan makan di rumah. Gurita ada di sini. Jangan pergi. Lihat, ini adalah apa yang saya ambil hari ini. Anda puas dengan konferensi pers? Alami. Terlihat sangat menakjubkan di atas panggung. Untungnya pembawa acara itu sakit. Bagaimana kamu tahu pembawa acaranya sakit? Aku dengar itu dari suatu tempat. Kupikir itu aneh. Kamu yang mengatur itu kan? Shaina, konferensi pers ini sangat penting bagi grup kita. Kamu tidak bisa sembarangan main-main. Jika Nona Song tidak memikirkan solusi pada menit terakhir, aku mungkin gagal di atas panggung hari ini. Nona Song? Apakah ini desainer game Arando? Jangan mengalihkan topik. Hari ini dia memakai warna biru yang sama seperti yang aku pakai. Apakah kamu membantunya dengan itu?
Itu dari sponsor perusahaan. Aku hanya memilih gaun ini. Tapi, ini adalah biru langit favoritmu. Apakah kamu memberinya warna itu? Karena kamu merasakan sesuatu padanya. Itu hanya inti dari game kita. Aku hanya berinteraksi dengannya untuk pekerjaan. Sangat sibuk. Meluncurkan game. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk hal lain. Benarkah? Tapi kamu, selain pembawa acara itu, apakah kamu juga menyiapkan para wartawan? Tentu saja tidak. Ini adalah konferensi persmu. Mengapa aku akan merusaknya untukmu? Ini adalah konferensi Ron dan aku. Joel, kamu selalu bertindak begitu santai dan seperti kamu mudah diatur. Itulah mengapa Paman Xiao tidak menganggapmu serius. Joel, sebenarnya ketika kamu berada di atas panggung hari ini, saat kamu mengambil mikrofon, kamu benar-benar bersinar. Mengapa kamu tidak bertahan pada saat itu? Kamu jelas tidak menyukai bisnis atau keuangan. Kamu bahkan tidak memiliki ambisi untuk bersaing dengan Ron. Mengapa memaksakan diri untuk melakukan hal yang tidak kamu sukai? Bukankah kamu belajar siaran? Mengapa tiba-tiba pindah ke sekolah bisnis? Saya beralih ke keuangan, yang bukan hanya tentang seni dan sains. Saya bekerja keras. Seharusnya bisa mengikuti. Jika kamu punya pertanyaan, tanya saja saya kapan saja. Lebih baik fokus dulu. Menguasai spesialisasimu. Kalau ada waktu, berlatihlah lebih banyak. Joel. Apa yang kamu pikirkan? Hanya memikirkan beberapa hal lama. Sudah terlambat. Ayo pulang. Apa yang kamu lakukan? Tidak banyak. Mengapa aku merasa kamu aneh hari ini? Apa karena aku? Bukankah aku seperti ini setiap hari? Aku tidak bisa menunjuknya. Kita sudah sampai. Aku akan kembali. Kamu bilang kamu terlalu sibuk main game untuk hubungan. Benar kan? Kamu tidak bohong. Ya benar. Lupakan saja. Kali ini aku kembali. Apa gunanya sebenarnya? Tentu saja ini untuk memenangkanmu. Jaga baik-baik. Jangan sampai menimbulkan masalah. Selamat malam. Kurasa Joel tidak berbohong padaku. Tapi saat dia bilang, tidak ada waktu untuk hubungan. Dia salah. Di mana pagar tempat tidurnya? Aku turunkan. Mengapa? Tempat tidurnya terlalu kecil. Bukankah kamu sendiri yang memilih tempat tidur kecil ini? Kalau begitu aku akan minta Paman Siang untuk menggantinya dengan yang lebih besar besok. Tidak perlu.
Tunggu sebentar. Ada apa denganmu hari ini? Tiba-tiba dia sangat baik padaku. Kamu mentraktirku makan malam, dan sekarang kamu ingin mengganti tempat tidurku. Apakah kamu butuh sesuatu dariku? Atau ada pekerjaan berat yang ingin kamu suruh aku lakukan? Tidak. Aku hanya berpikir bahwa pagar tempat tidur tidak sesuai dengan gaya dan suasana ruangan. Benarkah? Sebagai bosmu aku harus memastikan keselamatan dan kenyamananmu. Dengan begitu kamu bisa bekerja lebih baik. Sudah kuduga. Kamu selalu memikirkan bagaimana cara memeras lebih banyak dariku. Yah, tidak juga. Karena kamu begitu baik padaku, aku akan membalasnya. Berikan tanganmu. Bantu aku memakai ini. Apakah ini dianggap gelang pasangan? Kurasa begitu aku tahu. Kamu khawatir aku akan berubah menjadi Sintian aku. Selalu tidak bisa tidur nyenyak. Jadi aku merancang gelang pintar ini. Bisa merasakan saat aku mengantuk dan saat aku tidur mereka langsung menyatu dan menutup. Bagaimana saat kamu bangun? Saat aku bangun itu secara otomatis membuka dan menutup. Jadi dia menyingkirkanku. Ngomong-ngomong, untuk mempermudah proses membuka kunci, aku menyetel password untuknya. Apa ini? 110. Hanya karena mudah diingat. Cahaya pada gelang ini cantik ya. Aku sangat suka makhluknya. Itu adalah ubur-ubur abadi. Inspirasi desain ini berasal darinya. Mereka adalah plankton bercahaya di lautan. Seperti peri payung kecil. Begitu indah. Bisa terus beregenerasi. Berulang kali. Sama seperti desain gameku. Pemain mendapatkan kesempatan tanpa batas untuk bangkit kembali. Tapi manusia tidak bisa beregenerasi. Dalam acara ini, kamu menyebutkan sesuatu tentang kakakmu. Apa kamu belum selesai? Dia sudah tiada. Katakan padaku, kalau dia masih hidup, apa yang akan dia lakukan? Menurutku dia akan seperti kamu. Seorang desainer game yang hebat. Jadi, aku merancang sebuah karakter untuknya di dalam game. Dengan cara ini dia akan selalu bersamaku. Kakak. Jadi dalam tes beta ini, mengapa aku tidak bertemu NPC yang mirip kakakmu? Yah, aku tidak bisa memberitahumu bahwa NPC yang memanggil kakakku sebenarnya adalah aku. Itu karena dia adalah bos tersembunyi. Kamu butuh kode khusus untuk memanggilnya. Untuk menyelesaikan game dengan cepat, aku menggunakan kecepatan maksimum yang diberikan padaku. Jadi aku melewati level itu. Pak Xiao yang baik.
curang dalam permainan. Aku akan memberitahu Ding. Jangan beritahunya. Tapi, aku akan melindungimu seperti seorang kakak. Mulai sekarang. Jangan takut. Gurita itu tidak akan memakanmu. Jangan pedulikan kalau mengganggu. Dokumen ini benar-benar penting. Hanya ada satu salinan. Saya sedang menuju rapat di perusahaan. Kenapa kamu datang? Saya perlu memeriksa. Kadang-kadang karyawan perusahaan mitra. Biarkan Paman Siang memimpinmu. Bukankah kamu bilang saya kurang akal sehat? Saya akan mencobanya denganmu. Mr. Xiao. Jangan tarik saya. Maaf. Saya kehilangan keseimbangan. Di bus. Kamu harus berpegangan erat dan berdiri dengan mantap, atau kamu akan mudah jatuh. Berapa lama lagi? Sekitar 10 perhentian lagi. Sekitar setengah jam. Sekian lama? Kalau saya tahu, saya akan meminta Wu untuk memimpin kita. Tidak semua orang punya sopir pribadi sepertimu. Apakah tujuanmu benar-benar senyaman itu? Apakah kamu punya waktu untuk bermain game? Wah, Miss Heen yang terkasih sudah kembali. Jangan bilang kalian berdua. Kekasih akhirnya bersama? Ron meminta saya untuk mencari tahu. Siapa yang memasang virus di game? Ketika kamu membersihkan virus, apakah kamu menemukan bukti apapun? Virus Nadiran Kang Dengen sangat cerdik. Tidak bisa melihat siapa yang mungkin terkait. Lalu izinkan saya bertanya.
Apakah lebih mudah bagi yang memasang virus untuk menyelesaikan masalahnya? Joel, apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu meragukan David? Saya melihatnya di rekaman pengawasan. Tapi saya tidak mengerti itu. Kita adalah teman baik. Kenapa kamu melakukan itu? Maaf. Itu saya. Kenapa? Joel, jangan menyalahkannya. Dia melakukannya untukmu. Aku cuma mau bantu kamu dapetin kembali apa yang jadi hakmu. Kamu udah ngeluarin banyak buat game ini. Tapi semua orang ngasih pujian ke Ron. Kalau kamu bisa ngeberesin virus game ini, orang-orang bakal mulai lihat bakatmu. Bakal jadi milikmu lagi. Soal Ron, dia cuma anak manja. Aku selalu ngejaga dia. Sekarang, kamu juga harus mikirin diri sendiri. Gak perlu. Dia kan saudaraku. Tentu aja aku bakal ngejaga dia. Tapi kamu gak pernah mikirin diri sendiri dan kamu gak pernah mikirin buat bersaing sama Ron. Bersaing buat apa? Apa yang layak diperebutkan? Kalau bukan buat aku, apa gunanya? Kalau kamu mau hidup selamanya dalam bayang-bayang Ron, hianati teman-temanmu dan kasih tahu dia semuanya. Kalau kamu mau berjuang buat dirimu sendiri, kita bisa bantu. Aku gak butuh. Kejutan. Aku bakal urus ini di kamar mandi. Pak Xiao. Apa aku harus ikut sama kamu? Gak usah, terus aja guys. Bruno, kamu dalam masalah. Kamu yang paling rebet, Teddy. Pak Xiao pasti bakal inget kamu. Aku kan bukan satu-satunya. Aku juga ikut kok. Kalau aku dihukum, aku bakal narik kamu ikut. Tapi yang paling parah itu kamu, bos. Kenapa kamu gak kasih kita peringatan? Gimana aku bisa tahu? Kamu udah siapin kejutan gede buat dia? Ini udah disiapin buat kamu. Kemarin di acara peluncuran, kamunya muncul dengan luar biasa. Semua orang pengen ngerayain kamu. Apa yang terjadi di sini? Ron, aku tahu rahasia besar. Rahasianya apa? Aku tahu siapa yang mengacaukan permainanmu, tapi aku tidak bisa menceritakannya lewat telepon. Cepat ke sini, oke? Bos, permainan sekarang berjalan lancar. Karakter Xingtian sudah ditangani. Sesuai permintaanmu. Kerja bagus, tapi untuk amannya, kita harus mengujinya beberapa kali lagi. Aku mengerti. Karena kamu berkembang begitu cepat, aku akan meminta Shanghai Group untuk menjadwalkan uji coba. Bagaimana kalau 3 hari lagi? Bisakah kamu menundanya beberapa hari untuk mencegah gangguan virus lebih lanjut? Aku ingin memeriksanya secara menyeluruh. Aku akan memberimu waktu seminggu lagi untuk memeriksanya. Minggu depan permainan harus dimulai, oke? Aku ada urusan lain. Aku akan pergi. Tetap semangat teman-teman. Aku tahu si ekspor setir akan kesal. Waktunya hanya seminggu. Sangat ketat. Ngomong-ngomong, Tuan Xiao sangat perhatian. Untuk merayakan kesuksesan acara kemarin, dia menyiapkan kejutan untuk semua orang. Kejutannya apa? Itu rahasia. Aku akan mengungkapkannya setelah selesai bekerja. Presiden. Lalu, aku melihat mereka berdiri bersama dan mendengarkan sebentar. Mereka benar-benar membicarakan permainan. Meskipun itu kebetulan, aku yakin merekalah dalang di balik kejadian ini. Apakah kamu punya bukti? Tentu saja, aku bahkan mengambil foto.
Ngomong-ngomong, pemantauan di Arando Studio telah dirusak. Terakhir kali pergi bantu gantiin. Kenapa aku? Aku percaya kamu dengan dia. Seharusnya kau bilang itu lebih awal. Yah, jangan khawatir. Aku selalu bisa diandalkan. Joel, kamu ada waktu datang ke kantor? Aku punya sesuatu yang penting untuk dibahas. Tahu siapa yang merusak permainan? Baiklah. Joel, tolong duduk. Apa yang kamu temukan? Aku mengetahui siapa dalang di balik peretasan game ini. Cukup mengejutkan. Tapi prioritas sekarang adalah menemukan solusi. Siapa ini? Nathan menemukannya secara tak sengaja. Ngomong-ngomong, dia yang mengambil foto-foto itu. Lihat ini. Mereka ingin menyusupkan orang mereka ke dalam proyek game. Tapi aku menolak mereka. Mereka memprovokasi kepala Love Glory dan bilang kalau game itu dicuri. Lalu dia menyamar sebagai wartawan untuk membuat masalah saat peluncuran. Jika begitu, apakah mereka juga berada di balik virus di game tersebut? Belum ada bukti langsung. Tapi mereka sangat mencurigakan. Ngomong-ngomong Joel, bagaimana perkembangan investigasi rekaman pemantauan? Jejak apa? Oke. USB-nya hilang. Mungkin tercecer saat kekacauan acara. Tertinggal tanpa sengaja. Cukup baik. Selama mereka bertindak lagi mereka akan membuat kesalahan. Kunci sekarang adalah untuk mengetahui koneksi perusahaan mereka. Cari tahu apakah ada celah. Kita tidak bisa membiarkan mereka memimpin kita lagi, oke? Aku yang akan menanganinya. BBC. Aku ada makan malam penting malam ini. Tidak banyak orang, hanya 2. Selamat tinggal, bos. Selamat tinggal. Selamat tinggal, bos. Selamat tinggal. Kenapa kamu masih di sini? Apakah kamu ingin lembur? Presiden apa sebenarnya? Kejutan yang Anda sebutkan hari ini. Ya, aku akan lupa jika kamu tidak mengingatkanku. Terima kasih sudah mengingatkanku. Sayang, aku di sini untuk melihatmu. Leah, kenapa kamu di sini? Penampilanmu di acara kemarin. Sungguh luar biasa, bukankah aku bilang? Aku akan memberimu hadiah. Kamu mau makan apa? Bagaimana kalau kita punya makan malam romantis dengan Lilin? Apa? Gimana makin malam dengan Lilin ini? Bukan urusanmu. Kalau bukan karena Ron, aku tidak akan menjadi freelancer. Membantumu memasang pengawasan. Untungnya Tuan Xiao akan mengadakan pesta perayaan kita. Bisa bersantai dan bersenang-senang. Sempurna untuk merayakan peluncuran sukses kita. Kamu hebat, bos. Malam ini kira tidak akan pergi sampai mabuk. Aku harus mengambil kembali apa yang Ron berutang padaku hari ini. Ngomong-ngomong, aku belum melihat Ethan sejak lama. Aku akan memintanya bergabung dengan kita. Bruno, telepon Ding juga. Suruh dia datang langsung ke sana setelah selesai bekerja. Aku paham, serahkan padaku. Aku dengar Presiden sudah menyiapkan pesta perayaan malam ini. Mau ikut dengan kami? APA? Belum dengar apa-apa tentang itu. Aku dengar ini untuk studio Arando. Menerima undangan pribadi dari Arando sendiri. Ini kesempatanmu. Mau ikut? Tidak, terima kasih. Aku sibuk. Juga dengar bahwa Nathan akan ada di sana juga. Tunggu. Serius?
Nanichi, aku ada makan malam penting malam ini. Tidak banyak orang, hanya 2. Aku akan buat makanannya lebih mewah. Ada preferensi minuman? Anggur merah. Tidak perlu kamu atau paman siang malam ini. Kalau semuanya sudah siap, kalian bisa pergi. Aku tidak mengaku cinta. Ron, Mr. Xiao, kamu sudah menghias halaman belakangmu dengan sangat indah. Kamu bahkan membuat bunganya. Nanichi yang melakukannya. karena ini acara perayaan. Aku pikir harus meriah. Jadi aku mengundang mereka semua. Bagaimana dengan itu? Kejutan ya? Ya kejutan. Sangat terkejut. Aku tidak yakin apakah ada cukup makanan untuk semua orang. Dengan semua orang ini, apa yang akan kita lakukan? Kalian datang terlalu awal. Jangan khawatir, aku di sini. Tidak ada yang akan kelaparan hari ini. Aku akan segera mulai mempersiapkan. Ya, bisa membantu juga. Baiklah, silakan menikmati. Ayo mulai pesta ini. Ayo bersenang-senanglah. Apakah aku benar-benar melakukannya salah? Lagi pula David dan yang lainnya melakukannya karena aku hanya bisa bersembunyi untuk sementara. Lambat laun kebenaran akan terungkap. Jika Ron mengetahuinya, dia akan mungkin berpikir, aku adalah kakak yang mengerikan. Dia tidak akan mau bicara denganku lagi. Dia pasti akan berpikir aku memintamu melakukannya. Awalnya mengira virus itu akan membantu Joel mengambil alih proyek. Tapi aku tidak menyangka akan menyebabkan masalah sebesar ini. Meski niatnya baik, melakukan hal seperti ini pasti akan menyakiti Joel. Aku yang melakukannya. Aku akan menghadapi konsekuensi hukum. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak menyeretmu ke dalam ini. Aku melakukannya dengan sukarela. Lebih baik minum. Kalau aku mabuk, aku tidak akan merasa buruk. Pizza di sini. Cepat. Taruh di sini. Di sini. Pesta besar memang lebih seru dengan banyak orang. Lihat mereka. Mereka sangat menikmatinya. Tuan Xiao, terima kasih sudah menjadi tuan rumah yang luar biasa. Apa yang salah? Bukankah kamu senang? Jadi kenapa tampak seperti ini? Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Kamu sudah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Benar-benar hebat. Lilin? Makanan? Anggur tua? Pemandangan bagus? Ini bukan pesta. Ini makan malam romantis untuk bosmu dan seseorang yang spesial. Apa aku terlihat seperti seseorang? Siapa yang masak makan malam romantis untuk orang lain? Halo, Lily. Aku nggak pikir kamu seharusnya mengundang kita ke sini hari ini. Kenapa enggak? Menurutmu ini semua terdengar seperti Ron sengaja mengaturnya untuk seseorang tertentu. Benarkah? nah Ethan bilang ada pesta di sini. Nggak percaya. Aku pikir itu benar. Joel. Arando memang luar biasa. Dia bisa mengumpulkan kalian semua di sini. Nathan minta aku bergabung dengannya. Aku datang untuk bicara denganmu tentang hal lain, tapi tanpa sengaja ketemu pesta ini. Tapi perayaan acara ini. Kenapa nggak bilang ke aku? Apa ini karena kamu merencanakan makan malam romantis spesial?
Itu keputusan dadakan. Lihat dekorasinya. Kayaknya nggak dadakan sama sekali. Joel, karena kamu di sini, katakan beberapa kata atas nama perusahaan. Ayo. Mr. Lin. Dr. Chang. Oke. Acaranya berjalan sangat lancar. Kalian semua sudah bekerja keras beberapa hari ini. Hari ini aku dengar, kalau Orlando Studio sudah memperbaiki bug gamenya. Artinya game itu bisa segera dirilis. Jadi semuanya bersenang-senang hari ini. Cheers. Cheers. Ayo cheers. Ada perkembangan dalam penyelidikan dengan Om Chen dan Om Lee. Mereka diam-diam mengambil proyek tender dan menerima komisi dengan tarif tetap. Transaksi bank dan daftar nama sudah Lalu diverifikasi. serahkan buktinya ke polisi. Biarkan mereka yang menanganinya. Aku pikir ini sebaiknya tidak menjadi publik. Bisa menarik perhatian publik yang tidak perlu. Bagaimana kalau aku berbicara dengan mereka dulu? Lebih baik membuat mereka menarik diri secara sukarela. Dengan cara ini, dampak pada perusahaan akan berkurang. Lagi pula game ini akan segera memasuki fase uji beta melalui jalur hukum sekarang. Bisa mengalihkan perhatian publik. Oke. Mari kita lakukan dengan caramu. Tapi aku tidak berpikir mereka akan melepaskannya dengan mudah. Jadi, apa pendapatmu tentang virus itu? Yah, jika itu masalahnya. Mungkin mereka menyewa seseorang untuk melakukannya. Siapa yang menelepon? Tidak ada. Hanya seseorang yang tidak ada hubungannya. Jawablah. Bagaimana jika itu penting? Ada apa pada jam segini? Shena mabuk. Datang dan ambil dia. Aku sibuk sekarang. Tidak nyaman. Joel. Kita sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Shena dan aku selalu mendukungmu. Jangan terlalu memikirkan masa lalu. Aku tidak ingin membicarakannya lagi. Tapi bisakah kamu menunjukkan pengertian pada Shaina? Dia sering bersikap bossy. Tapi dia tidak pernah berubah untukmu dia. Kadang bisa berlebihan. Tapi itu karena kamu sudah sangat dingin padanya selama bertahun-tahun. Aku pikir kamu harus berbicara dengan baik dengannya. Dia ada di studioku sekarang. Datang dan ambil dia. Kau tahu betapa aku mencintaimu. Kenapa kau tidak pernah merespons? Leah. Sekarang, Dr. Chang menatapmu. Biar aku katakan. Suatu hari aku memposting foto di Moments, dan bilang dia suamiku. Dia cemburu. Suaramu kecilin. Dia lagi ngeliatin. Lucu banget ini. Kenapa gak ngobrol sama dia? Dan bikin kesempatan. Mau taruhan? Itu bakal datang. Dalam 3 detik. Harus sesempit itu ya? Halo. Dr. Chang, kalian lagi ngobrol. Aku kesana. Halo? Mau minum? Sering ada keadaan darurat di rumah sakit. Jadi aku jarang minum. Kamu tadi ngeliatin aku. Aku cuma mau kamu minum lebih sedikit. Sebab itu nggak baik buat kesehatanmu. Aku punya sesuatu buat kamu. Ini obat yang aku siapin buat kamu. Aku tahu kamu penyanyi. Kamu pasti sering pakai suaramu. Dan sering begadang juga. Jadi aku bawain obat buat tenggorokanmu. Sama yang buat nambah imun. Pastiin kamu minum ya. Jaga diri baik-baik. Kamu perhatian banget.
Tapi sejak terakhir ketemu, kenapa kamu gak nelpon? Aku sibuk banget. Sibuk. Jadi kalau dokter sibuk, gak ada waktu buat kencan. Ayo semangat. Ayo Lily, semangat Lily. Laila yang terbaik. Hebat Arando. Gak bisa santai dikit sama presiden kita. Ini pertama kalinya dia main game ini. Aku udah santai kok, tapi aku nggak nyangka dia bakal seburuk ini. Aku ke kamar mandi dulu, kalian lanjutin aja. Aku akan pergi bersamamu. Leah, aku tahu kamu peduli padaku lebih dari apapun, tapi aku sudah melihat banyak. Ya banyak. Ayo pergi, jangan bicara lagi. Kemerla. Pelan-pelan. Ron, ayo main satu ronde. Pause, coba main karakter yang berbeda kali ini. Main yang ini, kuat dan gemuk. Pasti kuat. Kemarilah dia, mulai. Lily. APA kabar? Sudah selesai? Tidak ada respon. Lanjutkan. Cendeng, aku mau ke kamar mandi. Ok, cepat. Tendang. Pukul dia. Kamar mandi ini aneh banget kamu. Baik-baik saja? Sayang, Apa yang terjadi di sini? sayang sudah. Lama sekali. Aku sangat merindukanmu. Kamu mabuk dan ngomong ngawur ya? Aku akan membantumu tidur. Ayo tidur. Kemerla. Tidur? Sudah lama. Sejak aku sedekat ini denganmu sayang. Sayang. Ayolah. Apa? Apa yang kamu lakukan? Maksud kamu apa? Lily, berhenti main-main. Berhenti Lily. Kalau kamu terus begini. Leah, ada masalah apa? Siapa kamu? Berani-beraninya kamu menyentuhku? Kamu mabuk, tidak mengenal dia? Itu Dr. Zhang. Sayang, siapapun dia. Dia tidak boleh memegang tanganmu. Aku akan menggebukmu. Berhenti. Apa yang terjadi denganmu? Sayang. Kamu. Berani kamu melindunginya? Germo ini sedang mencoba merayumu. Merayu? Apa yang kamu bicarakan? Sudah cukup. Berhenti berbuat konyol. Kamu mabuk ada apa? Mr. Xiao, kamu di sini. Lily adalah segalanya bagimu sekarang. Jaga dia untukku. Bajingan. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Ketika Lily mabuk, dia selalu suka mengatakan hal-hal aneh. Jangan takut. Kurasa itu karena desain gamenya dia. Masuk ke dalam karakter, dan larut di dalamnya. Tapi dia tidak bermaksud buruk. Baiklah. Tapi cara kamu melindungiku membuatku sangat senang kamu. Harus belajar melindungi dirimu sendiri juga. Aku tidak bisa selalu melindungimu. Bagaimana jika aku bilang, aku ingin kamu selalu ada di sisiku? Aku tahu sebagai dokter aku tidak punya banyak waktu luang. Tapi aku akan menggunakan semua waktu luangku untuk bersama pacarku. Jadi, maukah kamu menjadi pacarku? Kalau tidak apa-apa. Lihat aku. Cari. Siapa bilang aku tidak mau? Mengingat kembali kemarin, istriku sangat sayang padaku. Kamu berjanji padaku cinta yang abadi. Tapi aku pikir semuanya telah berubah. Hari ini pria lain mencurinya.
Jenderal aku. Tidak pernah menyangka, kamu akan begitu puitis saat sedih. Brengsek. Jangan coba-coba mengolok-olokku. Tapi, bantu aku menganalisis ini. Mengapa istriku kehilangan cintaku? Apakah kamu menyadari suatu masalah? Kamu punya dua istri. Satu di dalam game. Dan satu di sini. Mengapa begitu? Apa yang kamu katakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Kamu datang ke dunia ini. Dengan cara tertentu. Orang di dalam game adalah istrimu. Tapi yang ada di sini hanyalah bayangannya. Secara sederhana. Kamu hanyalah karakter non-pemain, NPC, di dalam game. Kamu bahkan bukan manusia. Brengsek. Berani-beraninya kamu bilang aku bukan manusia. Aku akan mencabut mulutmu. Brengsek, jangan lari. Apakah kamu bahkan mendengarkan sudut pandangku? Lebih baik mati daripada dipermalukan. Aku akan bertarung sampai mati. Berhenti di sana. Ayo, ayo, ayo. Ron biasanya dalam mood yang sangat buruk. Tapi melihatnya sekarang, dia sangat tampan. Jadi sekarang. Apakah itu Xingtian? Atau Lily Song? Duduklah lebih dekat sedikit. Tiba-tiba mengantuk. Sudah terlalu malam. Waktunya tidur. Malam ini aku akan tidur di sofa. Rasanya sangat nyaman. Terserah kamu.
Apakah kamu mabuk lagi tadi malam? Bagaimana aku bisa sampai di tempat tidur? Nona Kuo, ada apa? Bantu aku memikirkannya. Aku lupa kode di tasku. Apakah kamu ingat? Biarkan aku berpikir. Apakah ulang tahunmu? Cobalah. Aku pasti ingat itu. Aku hanya butuh alasan untuk meneleponmu. Tunggu. Ada yang tidak beres. Ini bukan tempat tidurmu. Kamu tidak tidur di rumah. Di mana kamu? Aku mabuk tadi malam. Temanku membawaku ke hotel sebelah. Hotel. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tunjukkan sekitarmu cepat. Cepat. Aku menunggu. Mama, lihat. Tidak ada siapa-siapa di sini kan? Tidak ada siapa-siapa di sini. Tidak ada kan? Hanya aku. Sayang, berapa umurmu sekarang? Haruskah kamu lebih khawatir tentang pernikahan? Rekanku? Oke. Ya. Itu hanya langkah darurat. Maafkan aku. Apakah kamu benar-benar takut ibumu melihatku? Tidak aku. Hanya khawatir. Itu mungkin melukai citramu. Tendanganmu tadi agak sakit. Sakit. Apa yang salah hari ini? Kamu tidak bicara apa-apa. Tidak ingin bicara. Kamu gila? Tidak. Aku kenyang. Bos, apa yang kamu pikirkan? Beritahu aku apakah seorang gadis dengan anting-anting akan lebih menarik? Haruskah aku memakai anting-anting? Kamu biasanya berpakaian sangat sederhana, jadi tidak terlalu penting. Jadi gadis seperti apa yang menurutmu menarik? Presiden aku ada pekerjaan yang harus menanganinya. Kamu bisa mencari tahu. Mengapa dia tidak menjelaskan apapun padaku? Mengapa kamu bahkan tidak bertanya? Xingtian ini terus membuat masalah. Itu tidak baik. Dokter Sue. Aku punya pertanyaan untukmu. Mengapa kamu di sini? Perusahaan mengatur pemeriksaan kesehatan untuk karyawan datang untuk menjemputmu. Aku sehat. Tidak perlu pemeriksaan. Semua orang harus pergi. Tapi aku ada tes dengan Bruno siang ini. Selesaikan itu setelah kamu kembali. Aku akan melakukannya sendiri. Jangan bergerak. Carilah. Leah,
Kamu kehilangan satu anting-anting. Yang mana? Kamu benar. Sayang sekali, aku tidak sering memakainya. Apakah mereka punya makna khusus? Ya memang, Jangan bilang itu dari mantanmu. sebenarnya, menangnya di undian mall. Ini anting-anting high-end yang saya dapat dengan diskon 10%. Mereka sangat langka. Kalau bukan karena kamu, saya tidak akan memakainya. Benarkah? Apalagi, puas. Kemarilah. Selamat datang. Lily. Saya rasa saya meninggalkan Di anting-anting saya. Villaron tadi malam. Bisakah kamu membantu saya mencarinya? Jika kamu menemukannya, harus simpan untuk saya. Ini anting-antingmu. Apa solusinya? Lily. Apa? Jangan bilang. Kamu pikir Ron punya. Tidak, saya tidak. Oke. Bagaimanapun jika kamu menemukannya, pastikan untuk menyimpannya dengan aman. Ini anting-anting keberuntungan saya. Yah, saya mengerti. Tidak marah lagi. Saya tidak gila. Saya tidak sembrono. Semuanya di sini terlihat alami. Berdasarkan Kondisi fisik dan mentalnya saat ini. tidak mungkin dia memiliki kepribadian ganda. Tapi saya pikir terobosannya ada di game R yang Miss Song sebutkan. Jadi Mr. Xiao tolong kirimkan saya data game terkait serta latar belakang yang Anda sebutkan. mengenai bug game. Saya akan berkonsultasi dengan rekan Spesialis saya tentang hal ini. Saya yakin kita akan segera menemukan jawabannya. Terima kasih Dr. Sue. Saya akan mengirimkan info game sesegera mungkin setelah saya kembali. Lily. Saya dengar kamu sangat kuat. Benarkah? Aku rasa tidak. Bisakah kamu lari cepat? Oke. Apakah perusahaanmu mengadakan kompetisi olahraga selain tes fisik? Saya harus memberitahumu sebelumnya. Meskipun aku tipe B yang sederhana, aku mempunyai prinsip. Kalau bukan urusan pekerjaan, aku tidak akan ikut serta. Sebenarnya kadang-kadang sedikit olahraga. Baik untukmu. Apa yang terjadi padamu hari ini? Kamu bicara aneh dan memandangku dengan tatapan aneh. Katakan saja apa yang ada di pikiranmu, oke? Apa pekerjaanmu? Bukan Wu. Siapa yang mengirimmu? Dengan tujuan apa?